semuanya, kembali lagi bersama saya Dinar Saraswati, NIM 20G40015 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu silogisme. Nah, silogisme itu apa sih? Jadi, silogisme ini adalah membuat kesimpulan dari dua keputusan sebagai sarana untuk mengambil sebuah keputusan yang baru. Nah, di silogisme ini terdapat dua macam. Yang pertama ada kategoris dan yang kedua ada hipotesis. Silogisme kategoris ini adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Di kategoris ini terdapat dua macam lagi, teman-teman. Yang pertama ada tunggal dan yang kedua ada tersusun. Untuk yang tunggal ini artinya terdiri atas dua premis. Nah, kategoris tunggal ini merupakan bentuk silogisme yang terpenting. Silogisme ini terdiri dari 3 term. Yang pertama ada subjek, lalu ada predikat, dan term antara. Misalkan, di sini sudah ada contohnya. Misal, premis mayor ini, setiap manusia dapat mati, di mana setiap manusia ini merupakan term antara dan dapat mati ini merupakan predikat. Lalu premis minor, di mana Tasya adalah manusia, Tasya sebagai subjek dan adalah manusia sebagai term antara. Jika disimpulkan, maka Tasya dapat mati. Jadi subjek dan predikatnya digabung. Lalu ada silogisme kategoris tersusun. Ini artinya terdiri atas lebih dari dua premis. Nah, di silogisme ini terdapat hukum-hukum yang harus ditaati yang menyangkut term-term dan keputusan-keputusan. Terdapat 8 hukum yang harus ditaati. Untuk yang pertama, silogisme tidak boleh mengandung lebih atau kurang dari 3 interm. Seperti tadi, subjek, predikat, dan term antara. Lalu yang kedua, term antara tidak boleh masuk atau terdapat dalam kesimpulan. Lalu yang ketiga, term subjek dan predikat tidak boleh universal. Yang keempat, term antara bersifat universal hanya dalam satu premis. Lalu yang kelima, jika kedua premis yaitu mayor dan minor adalah afirmatif atau positif, maka kesimpulannya juga harus afirmatif dan positif. Lalu yang keenam, kedua premis tidak boleh negatif. Lalu ada kedua premis tidak boleh partikular, sekurang-kurangnya satu premis yang harus universal. Lalu yang kedelapan, kesimpulan harus sesuai dengan premis yang paling lemah. Jika tidak, maka akan menimbulkan latios yang artinya menarik kesimpulan yang salah. Semisal, jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini ada silogisme tersusun yang meliputi dua macam. Yang pertama ada epikserema dan yang kedua ada entimema. Oke, kita bahas yang epikserema. Epikserema ini adalah silogisme yang salah satu premisnya atau juga kedua-duanya disambung dengan pembuktiannya. Silogisme ini juga disebut silogisme dengan suatu premis kausal. Misalnya, setiap pahlawan itu agung karena pahlawan adalah orang yang berani mengerjakan hal-hal yang mengatasi tuntutan kewajibannya. Lalu ada kalimat, Jenderal Sudirman adalah seorang pahlawan. Maka jika digabungkan menjadi Jenderal Sudirman adalah agung. Lalu untuk yang entimema. Entimema adalah silogisme yang salah satu premisnya atau kesimpulannya dilampaui. Juga disebut sebagai silogisme yang dipersingkat. Misalnya, jiwa manusia adalah rohani, jadi tidak akan mati. Nah, kalau dijabarkan lagi secara lengkap, maka silogisme ini tersusun menjadi yang rohani itu tidak dapat atau akan mati. Jika manusia adalah rohani, jadi jiwa manusia tidak dapat atau akan mati. Untuk selanjutnya, susunan silogisme yang lurus.
Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama, premis minor positif, maka premis mayor universal. Lalu yang kedua, salah satu premis harus negatif, maka premis mayor harus universal. Lalu yang ketiga, premis minor positif, maka kesimpulannya partikular. Selanjutnya, silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas satu premis atau lebih yang berupa keputusan hipotesis. Silogisme ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kondisional, yang kedua ada disjungtif, dan yang ketiga ada konjungtif. Kita bahas yang kondisional dulu. Kondisional ini ditandai dengan ungkapan-ungkapan jika atau maka. Nah, ada syarat dan kesimpulan atau disebut antecedents dan consequence. Jika syarat yang benar, maka kesimpulannya juga benar. Begitupun sebaliknya. Semisal sudah ada contoh di sini. Jika hujan sebagai A, aku tidak pergi sebagai B. Yang pertama, jika A benar seperti hujan, maka B juga benar, aku tidak pergi. Sebaliknya, jika B salah, maka A juga salah. Selanjutnya, silogisme hipotesis disjungtif. Ditandai dengan ungkapan atau. Di sini ada 2 macam, ada sempit dan luas. Untuk sempit hanya salah satu yang benar dari 2 kemungkinan. Untuk yang salah, keduanya mungkin benar dari 2 kemungkinan. Misal untuk yang sempit, ia di rumah atau di kafe. Lalu ia di rumah, maka kesimpulannya ia tidak di kafe. Lalu silogisme hipotesis konjungtif, di mana ini ditandai dengan ungkapan tidak sekaligus dan. Terdapat 2 macam dalam hipotesis konjungtif. Yang pertama ada afirmatif negatif, lalu yang kedua ada negatif afirmatif. Untuk contohnya, meja ini tidak mungkin sekaligus besar dan kecil. Meja ini besar sebagai afirmatif dan meja ini tidak kecil sebagai negatif. Sedangkan untuk yang negatif afirmatif adalah meja ini tidak mungkin sekaligus besar dan kecil, maka negatifnya meja ini tidak besar dan afirmatifnya jadi meja kecil. Untuk di hipotesis konjungtif ini terdapat hukum-hukumnya juga. Jika berupa perlawanan kontras, maka jika yang satu benar, yang lain tentu salah. Jika yang satu salah, yang lain belum tentu benar. Lalu jika berupa perlawanan kontradiktoris adalah jika yang satu benar, yang lain tentu salah. Jika yang satu salah, yang lain tentu benar. Nah, di sini ada polisilogisme dan sorites. Untuk yang polisilogisme itu apa? Polisilogisme itu adalah suatu deretan silogisme. Silogisme itu dideretkan sedemikian rupa sehingga kesimpulan silogisme yang satu menjadi premis untuk silogisme yang lainnya. Semisal, seorang yang menginginkan lebih daripada yang dimilikinya merasa tidak puas. Seorang yang rakus adalah seorang yang menginginkan lebih daripada yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya, seorang yang rakus merasa tidak puas. Untuk sorites, sorites adalah suatu macam polisilogisme, suatu deretan silogisme. Silogisme ini terdiri atas lebih dari 3 keputusan. Keputusan-keputusan itu dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa sehingga predikat dari keputusan yang satu selalu menjadi subjek keputusan berikutnya. Dalam keputusan, subjek dari keputusan yang pertama dihubungkan dengan predikat keputusan yang terakhir. Semisal, orang yang tidak mengendalikan keinginannya menginginkan 1001 macam barang. Orang yang menginginkan 1001 macam barang banyak sekali kebutuhannya. Orang yang banyak sekali kebutuhannya tidak tentram hatinya. Maka, orang yang tidak mengendalikan keinginannya
tidak tentram hatinya. Problem silogisme dengan kenyataan. Semisal, setiap manusia normal dapat berpikir logis. Lalu kalimat yang kedua, Tara adalah manusia normal. Jika digabungkan, maka Tara dapat berpikir logis. Untuk silogisme tentang kemerdekaan. Satu contoh, setiap manusia memiliki kemerdekaan. Untuk kalimat kedua, aku adalah manusia. Jika disimpulkan, maka aku merdeka. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita dapat tentang kemerdekaan adalah semua kemerdekaan ini merupakan rencana dari Allah. Tetapi ada dua tipe manusia merdeka. Yang pertama, pasrah dengan yang ilahi, lalu mendapatkan jalan yang benar. Lalu yang kedua, ada yang pasrah untuk tidak selamat dan akhirnya menempuh ke jalan yang tidak benar. Nah, ketika manusia telah memiliki kebebasannya sendiri, sebaiknya dilakukan secara bijak dan benar. Bukan bebas yang artinya seenaknya sendiri, tetapi bebas dan sesuai dengan kehendak Allah. Manusia sebisa mungkin untuk selalu merefleksikan diri untuk menciptakan kemerdekaan dalam diri sendiri dan orang lain serta negaranya. Sekian presentasi dari saya minta maaf jika ada kata yang salah maupun kurang tepat. Terima kasih.